Pernahkah kamu mencium aroma manis yang aneh di udara? Aroma yang awalnya kamu kira hanya bangkai tikus di atap. Lalu, perlahan aroma itu menempel di bajumu, di rambutmu, di setiap tarikan napasmu. Selama 28 hari, aku tidur, makan, dan menceritakan hariku di ruangan yang sama. Tersenyum, menunggu dia membalas ceritaku. Sampai akhirnya aku menyadari, orang yang selama ini kuajak bicara, kulitnya sudah menghitam. Dan matanya sudah lama tak melihat dunia. Halo, semuanya. Selamat datang kembali. Malam ini, kita tidak akan membahas hantu, iblis, atau kutukan. Karena terkadang, hal yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah makhluk gaib, melainkan pikiran manusia itu sendiri. Terutama pikiran manusia yang hancur karena kesepian dan kehilangan. Siapkan diri kalian, matikan lampu kamar, tarik selimut kalian. Karena cerita malam ini akan membuat kalian melihat orang terdekat kalian dengan cara yang berbeda. Ini adalah kisah Arya dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kontrakan peta nomor keempat. Tahun ke-2023, Jakarta sedang tak ramah bagi Arya. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Arya memikul beban yang tak seharusnya ditanggung anak seusianya. Setelah ibunya meninggal, ayahnya Pak Darmo jatuh sakit parah. Stroke, lumpuh total dari leher ke bawah. Keluarga mereka bangkrut, rumah disita, dan disinilah Arya berakhir di sebuah kontrakan petak seharga 600.000 sebulan, di ujung gang sempit yang bahkan matahari pun enggan masuk. Kontrakan nomor keempat, ruangannya kecil. Hanya ada satu ruang tamu yang menyatu dengan tempat tidur kasur lantai, sebuah dapur kecil, dan kamar mandi yang pintunya sudah lapuk dimakan rayap. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Arya akan terbangun. Bayangkan rutinitas ini, teman-teman. Jam 4 pagi, Arya memandikan ayahnya dengan waslap hangat, menyuapkan bubur halus yang harus dikunyah. Dengan susah payah, ayahnya tidak bisa bicara. Hanya matanya yang bergerak-gerak, menatap Arya dengan pandangan yang sulit diartikan, antara rasa sayang dan rasa bersalah karena membebani anak satu-satunya. "Bapak di rumah aja ya," ucap Arya suatu pagi, sambil merapikan selimut tipis bermotif kotak-kotak yang menutupi tubuh ringkih ayahnya. "Arya berangkat kerja dulu di pabrik. Nanti malam Arya bawakan sate ayam kesukaan Bapak. Jangan kemoni mana ya, Pak?" Sebuah dialog yang terdengar seperti lelucon pahit, karena tentu saja, kemana ayahnya bisa pergi? Ayahnya hanya diam, menatap langit-langit. Arya bekerja shift ganda, 14 jam sehari. Ia lelah secara fisik, hancur secara mental. Namun, cintanya pada sang ayah adalah satu-satunya kewarasan yang menahannya dari tepi jurang. Bapak adalah alasannya bernapas. Minggu pertama di kontrakan itu berlalu dengan berat. Namun memasuki minggu kedua, sesuatu mulai berubah. Cuaca Jakarta sedang aneh-anehnya. Panas terik di siang hari, disusul hujan badai di malam hari. Kelembapan udara di dalam kontrakan petak itu melonjak drastis. Ruangan itu terasa pengap, lengket, dan mulai mengeluarkan aroma aneh. Awalnya, wanginya tipis, seperti campuran bau karat besi dan daging yang ditinggalkan terlalu lama di luar kulkas. Arya yang pulang kerja dengan tubuh remuk redam, mengernyitkan dahi saat membuka pintu. Pasti tikus mati di selokan depan, gumam Arya dalam hati. Ia mengambil semprotan pengharum ruangan aroma lavender yang dibelinya di minimarket dan menyemprotkannya ke seluruh penjuru ruangan. Ia berjalan ke arah kasur. Ayahnya masih di sana, dalam posisi yang sama, terlelap di bawah selimut kotak-kotak. Arya tersenyum tipis. "Pak, maaf Arya pulangnya telat. Tadi ada lembur. Bapak udah tidur ya?" Arya duduk di lantai, bersandar pada tembok di sebelah kasur ayahnya. Ia mulai bercerita panjang lebar tentang bosnya yang marah-marah, tentang teman kerjanya yang lucu, tentang mimpinya untuk mengumpulkan uang dan membawa ayahnya ke dokter spesialis. Selama berjam-jam Arya berbicara ke dalam kegelapan, dan ayahnya menjadi pendengar yang sangat baik, sangat diam, sangat tenang.
Masuk ke minggu ketiga. Aroma itu tak lagi bisa disembunyikan oleh pengharum ruangan lavender. Baunya kini berevolusi, bukan lagi sekadar bau busuk biasa, tapi sebuah aroma manis yang pekat, menusuk hidung, dan membuat mual seketika. Baunya menempel di dinding, meresap ke dalam kain pel, dan membuat udara terasa berat. Lalat-lalat hijau besar, yang entah dari mana asalnya, mulai berdengung di sekitar ventilasi udara. Tetangga sebelah kontrakan, Bu Ningsih, mulai curiga. Suatu sore saat Arya pulang, Bu Ningsih mencegatnya di depan pintu. "Mas Arya," panggil Bu Ningsih, sambil menutup hidungnya dengan daster. "Mas nyium bau bangkai nggak sih? Makin hari makin nyengat ini. Tadi ibu lihat ada air rembes dari bawah pintu. Mas Arya, airnya agak lengket gitu. Jangan-jangan gotnya mampet, Mas." Arya, dengan mata yang merah, kantung mata yang menghitam karena kurang tidur, dan senyum yang dipaksakan, mengangguk cepat. "Iya, Bu. Maaf, itu got di kamar mandi saya kayaknya mampet. Terus, airnya luber. Bangkai tikus juga kayaknya ada di plafon. Nanti malam, saya bersihkan kok, Bu. Maaf, Bu." Ganggu penciumannya, Bu Ningsih memandang Arya dengan tatapan iba bercampur curiga. "Bapak gimana kabarnya, Mas? Kok nggak pernah kedengeran? Suaranya batuk atau apa gitu?" Arya terdiam sejenak, sorot matanya kosong. Lalu ia tersenyum lebar, sebuah senyuman yang jika diperhatikan lebih dekat, tidak menyentuh matanya sama sekali. "Bapak lagi tidur terus, Bu. Efek obat dari dokter. Puji Tuhan. Bapak anteng, Bu." Arya segera masuk dan mengunci pintu rapat-rapat, meninggalkan Bu Ningsih yang merinding entah kenapa. "Teman-teman, mari kita masuk ke dalam kepala Arya. Mari kita rasakan apa yang dia rasakan. Bayangkan rasa lelah yang begitu hebat, sampai otakmu tak lagi mampu membedakan mana realita, mana ilusi. Psikologi menyebutnya psychotic break atau dissociative fugue, sebuah mekanisme pertahanan otak ketika realita terlalu menyakitkan untuk diterima. Otak akan memutarbalikkan fakta demi melindungi kewarasan tuannya. Di dalam kontrakan itu, realita telah lama mati. Malam itu, Arya duduk di lantai, mengelap lantai yang basah oleh cairan kehitaman yang merembes dari bawah kasur ayahnya. Ia mengelapnya sambil bersenandung. "Bapak ngompol lagi ya?" "Gak apa-apa, Pak. Arya bersihin. Tapi kok baunya beda ya, Pak?" "Kayak bau obat." Arya berdiri, mengambil piring berisi bubur yang sudah basi dan mengeras, lalu mendekat ke arah wajah ayahnya. Cahaya lampu neon kontrakan berkedip-kedip, menyorot ke arah kasur. Dan disinilah, ketidakwajaran itu tak bisa lagi ditutupi oleh narasi apapun. Tubuh di balik selimut itu sudah tidak memiliki bentuk manusiawi. Wajah yang dulu Arya cium setiap pagi, kini telah membengkak, berwarna ungu kehitaman, dengan kulit yang mulai mencair dan mengelupas. Bola matanya telah menyusut ke dalam rongga tengkorak. Belatung bergerak secara masif di balik selimut, menciptakan suara berdesir halus. "Shi." Tapi, apa yang dilihat Arya? Di mata Arya, ayahnya masih di sana, tersenyum lemah. Otak Arya sepenuhnya menolak pemandangan membusuk itu. Ia mensensor visual mengerikan di depannya. Di telinga Arya, ia bahkan mendengar ayahnya berbisik. "Arya, Bapak bangga sama kamu, Nak. Kamu capek ya?" Air mata Arya menetes. Ia menggenggam tangan yang sebenarnya tinggal tulang berlapis jaringan daging yang membusuk. "Arya nggak capek, Pak. Selama Bapak ada di sini, nemenin Arya nggak akan pernah capek." Arya meletakkan kepalanya di atas dada ayahnya yang sudah kempes dan hancur. Ia tidur di sana, di atas cairan pembusukan. Merasa aman, merasa disayangi, ia hidup di dalam delusi yang ia ciptakan sendiri, untuk lari dari fakta bahwa dia sudah sendirian di dunia ini. Hari ke-28, semuanya berakhir pada hari Selasa sore. Bau busuk itu tak lagi bisa ditoleransi oleh satu RT. Beberapa lalat yang hinggap di jendela Bu Ningsih meninggalkan jejak cairan belatung. Warga panik, mengira Arya telah dibunuh atau ada mutilasi di dalam. Pak RT ditemani 2 polisi dan warga sekitar mendatangi kontrakan nomor keempat. "Arya,
buka pintunya. Ya, buka atau Bapak dobrak, teriak Pak RT sambil menutup hidungnya dengan masker berlapis. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki yang terseret. Pintu terbuka perlahan. Arya berdiri di sana, pakaiannya kotor oleh noda kecoklatan yang lengket. Rambutnya berantakan, tubuhnya sangat kurus, dan wajahnya pucat pasi. Tapi, ia tersenyum manis. Ada apa Pak RT? Tolong jangan berisik, kasihan Bapak, baru aja tidur siang. Dua polisi langsung menerobos masuk, dan dalam hitungan detik, salah satu polisi itu langsung berlari keluar menuju selokan, memuntahkan isi perutnya seketika. Bau kematian yang terkurung selama sebulan penuh menampar wajah mereka seperti tembok bata. Pak RT mematung di ambang pintu, matanya membelalak ngeri melihat sumber bau tersebut. Di atas kasur lantai, sebuah gundukan daging membusuk dan menghitam, dipenuhi ribuan belatung, terbaring di atas genangan cairan pembusukan tubuh purge fluid yang membanjiri setengah lantai kamar. Astagfirullahalazim, ya Allah, Arya, itu mayat siapa? Teriak warga histeris. Beberapa ibu-ibu menangis ketakutan. Arya kebingungan. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang tulus. Ia berlari melindungi kasur itu, merentangkan tangannya bak tameng. Mayat apa? Itu bapak saya. Kalian mau? Ini apa ini? Bapak saya lagi sakit. Jangan diganggu, teriak Arya. Suaranya pecah, melengking penuh keputusasaan. Polisi kedua dengan berat hati melangkah maju, menahan kedua tangan Arya. Dek, sabar dek, istighfar. Itu bapakmu. Bapakmu udah nggak ada dek. Udah lama. Dan di detik itulah, teman-teman, tembok delusi di otak Arya akhirnya retak. Visual ilusi yang selama 28 hari melindungi kewarasannya runtuh berkeping-keping. Realita menghantamnya tanpa ampun. Arya menoleh perlahan ke arah kasur. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, ia tidak melihat ayahnya yang tersenyum. Ia melihat kebenaran yang kejam. Ia melihat kematian. Jeritan yang keluar dari mulut Arya hari itu bukanlah jeritan ketakutan, melainkan lolongan rasa sakit yang paling murni. Raungan seorang anak yang hatinya hancur lebur, menyadari bahwa ia telah memeluk, mengajak bicara, dan menjaga tubuh ayahnya yang sudah tiada selama hampir 1 bulan. Ayahnya telah meninggal akibat gagal jantung di malam pertama mereka pindah ke kontrakan itu. Dan Arya terlalu takut menghadapi kesendiriannya, hingga akal sehatnya memilih untuk menghidupkan ayahnya kembali di dalam kepalanya. Arya pingsan di pangkuan polisi, di tengah lautan air mata dan bau kematian yang menyengat. Polisi mengevakuasi jenazah Pak Darmo hari itu juga. Arya tidak ditahan, karena jelas tidak ada unsur pembunuhan. Ia segera dilarikan ke bangsal psikiatri. Ia didiagnosa mengalami trauma mendalam dan severe grief hallucinations. Banyak orang yang membaca berita ini waktu itu menyebut Arya gila. Mereka jijik. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin manusia normal bisa makan dan tidur di sebelah mayat yang membusuk selama 28 hari tanpa sadar? Tapi teman-teman, sebelum kita menghakimi, cobalah selami perasaan Arya sejenak. Bayangkan jika seluruh duniamu, seluruh tujuan hidupmu, dan satu-satunya orang yang peduli padamu di alam semesta ini terbaring di kasur itu. Bayangkan rasa sepi yang begitu gelap dan dingin, hingga memeluk kematian terasa lebih hangat daripada harus menghadapi kenyataan bahwa kamu sendirian. Kisah Arya bukanlah cerita tentang hantu atau monster. Ini adalah sebuah monumen tragedi tentang betapa rapuhnya pikiran manusia saat dihancurkan oleh rasa kehilangan. Bau busuk yang dicium oleh warga bagi Arya adalah aroma rumah. Belatung dan cairan itu di mata Arya tertutupi oleh lapisan cinta yang terlalu besar dan tak tahu harus disalurkan kemana. Terkadang batas antara cinta sejati dan kegilaan setipis selimut kotak-kotak di kontrakan nomor keempat. Terima kasih sudah menemani saya mengupas cerita malam ini. Jika cerita ini menyentuh kalian, sampaikan kasih sayang kalian kepada orang tua atau orang tersayang. Mumpung mereka masih bisa menjawab sapaan kalian, peluk mereka. Jangan biarkan mereka merasa sendirian.
dan jangan biarkan diri kalian menanggung beban sendirian. Apakah kalian ingin saya membawakan lebih banyak cerita, psychological thriller, yang diangkat dari sisi kelam pikiran manusia seperti ini? Untuk video berikutnya, komen di bawah ya. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.